Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Rizkar Printing, yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak sablon. Nah, dalam video kali ini kita akan membuat video bagaimana cara membuat molding seperti ini menggunakan bahan semen. Dan di sini aku menggunakan akrilik ya untuk proses pembuatannya. Dan semennya menggunakan semen yang biasa dipakai untuk bangunan. Teman-teman bisa mencoba dengan semen yang putih atau semen gypsum. Nah, untuk di sini aku menggunakan semen hitam, kemudian dicor dari belakang sini. Dan ini hasilnya lumayan stabil. Teman-teman bisa lihat untuk putarannya. Nah, untuk prosesnya teman-teman bisa lihat videonya ya. Ini akriliknya bisa dibuka. Nah, setelah jadi seperti ini, akriliknya bisa dibuka. Nah, akriliknya dibuka. Jadi ini bisa dipakai lagi untuk membuat molding lagi seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini menggunakan semen. Ini menggunakan pipa, sambungan pipa ukuran 3/4. Ini menggunakan baut 14. Dan hasilnya lumayan. Oke, kita lihat videonya untuk cara pembuatannya bagaimana. Saya akan memberikan penjelasan dulu untuk akriliknya yang bulat seperti ini. Oke, sesuai dengan janji saya yang kemarin untuk membuat molding menggunakan ini akrilik ya, menggunakan akrilik seperti ini. Saya hari ini akan kita coba untuk membuat moldingnya dengan gelas cup ukuran 16 oz ataupun 12 oz. Nah, pertama yang perlu kita siapkan adalah ini akriliknya ya, ini kita potong bulat seperti ini. Nah, untuk proses membuat bulatannya bisa didesain dengan Corel ya, jadi biar posisinya bisa benar-benar presisi untuk bulatan di tengahnya. Nah, kemudian untuk membuat bulatannya atau pesan akriliknya, teman-teman harus ke tukang akrilik yang memotong bulatannya menggunakan mesin laser ya, jadi bisa benar-benar presisi. Oke, nah setelah jadi bulat seperti ini, nanti kita pasang di gelas cupnya yang akan kita buat molding. Untuk bulatan ini bisa dipakai untuk 16 oz, kemudian 12 oz, dan bisa juga untuk yang oval 22 oz. Nah, seperti ini pas di atasnya sini. Kemudian jika dipakai untuk yang 22 oz ini nggak bisa ya, karena bulatannya beda, ini terlalu ke dalam. Jadi untuk yang 22 oz teman-teman harus bikin lagi ini. Nah, jadi kalau mau mencoba bisa bikin banyak ya, misalnya setiap cup bikin satu, misalnya untuk 22 oz, untuk 16 oz, untuk 14 oz dan lain sebagainya. Nah, pertama bulatannya ini di tengahnya kita kasih lubang dengan sambungan paralon. Ukurannya ini 3/4 ya. Nah, 3/4, jadi lubangnya disesuaikan dengan ukuran paralonnya, kemudian dimasukkan seperti ini pas presisi ya. Nah, terus ini sudah masuk di paralonnya, jadi seperti ini. Kemudian kita siapkan bearing. Oke, ini bearingnya sudah kita siapkan, ini baru ya, ini ukuran serinya 6000Z. Nah, kemudian bautnya menggunakan baut 14, atau teman-teman bisa juga menggunakan baut yang 12 yang kecil. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci dengan ini. Nah, ini kan agak oglek ya, jadi di sini kita kasih lakban dulu menggunakan lakban yang kecil sampai ketebalan beberapa mili, supaya nanti lakernya ini bearingnya tidak oblak. Nah, jadi pas. Nah, pasang. Kalau ketebalan berarti dikurangi lagi isolasinya sampai benar-benar press, supaya nanti
tidak goyang untuk putarannya. Nah, ini kita potong dulu bekas selasi beningnya ya, yang buat ganjel ini, yang buat bearingnya ini kita potong. Diputar. Karena ini mengganggu murnya, jadi harus kita bersihkan supaya murnya bisa kencang. Setelah bersih baru kita kencangkan murnya. Nah, kemudian mur di sini harus kencang, antara ini sama ini harus benar-benar kencang supaya nanti tidak lepas saat kita pakai atau kendor saat kita pakai. Jadi ini harus dikencengin menggunakan kunci. Oke, kita kencengin dulu murnya, yaitu menggunakan kunci pas. Caranya begini, ini pegang satu, kemudian yang atas dikencangkan. Nah, ini harus benar-benar kenceng ya, supaya nanti tidak ngobeng saat putarannya dipakai dan tidak lepas. Setelah kenceng jadi seperti ini, kemudian barulah kita masukkan di sini paralonnya yang tadi ya, nanti kita masukkan seperti ini pas. Nah, seperti ini. Oke, sebelum dimasukkan, di belakang di sini kita tutup, jangan lupa ditutup karena nanti akan kemasukan semennya. Jadi di sini harus ditutup supaya tidak kemasukan semennya. Nah, aku di sini punya dua ya, ini yang untuk paper cup ya, ini lebih kecil. Beda ya, ini lebih kecil dan ini lebih besar sedikit. Nah, nanti untuk proses pengecorannya dari belakang ya, dari belakang ini kita lubangi, kemudian ini nanti di dalamnya di sini. Dan di sini sebelum dicor bisa dites terlebih dahulu untuk putarannya. Kita coba masukkan di sini. Nah, setelah masuk bisa kita tes. Nah, kira-kira ngobeng apa enggak? Kalau ngobeng berarti belum rata. Jadi di sini harus rata ya. Untuk permukaan di sini harus rata dan di kanan kirinya harus rata, benar-benar presisi biar nanti putarannya tidak ngobeng. Seperti ini kalau dilihat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang 12 oz. Kita coba yang 16 oz. Ini bisa sebelum dicor bisa dites dulu putarannya, dilihat kira-kira ngobeng nggak, presisi apa enggak. Teman-teman bisa lihat. Nah, jika ngobeng biasanya di sini ada pergeseran, jadi ini harus benar-benar lurus. Kita lepas dulu. Nah, di sini kan antara sambungan paralon dan akriliknya harus lurus. Nah, di sini ada yang agak miring, jadi harus kita luruskan. Harus benar-benar datar ya, biar tidak ngobeng. Nanti ngobeng kalau misalnya tidak lurus. Nah, ini udah rata ya, jadi harus benar-benar rata. Cara ngetesnya bisa juga menggunakan ini ya, penggaris. Teman-teman bisa cek dengan penggaris. Nah, sekarang kita tes dulu dengan penggaris, tinggal diginiin aja. Nah, kira-kira ada rongga, yang penting sudah lurus. Nah, kalau ada yang ganjel berarti ini didorong sedikit lagi biar lurus. Nah, sudah lurus semua. Pokoknya intinya di keramik sama sambungan paralonnya harus benar-benar rata ya, karena nanti kalau geser 2 mili aja sudah ngobeng, putarannya sudah ngobeng. Nah, untuk proses pengecorannya aku menggunakan ini gelas seperti ini. Kemudian aku punya gergaji yang lubangnya tengah, ini tinggal kita taruh di sini.
atau teman-teman bisa cari sesuatu barang yang rata, yang tengahnya ada lubang, yang penting permukaannya rata. Kemudian kita taruh sini. Nah, kemudian yang glass cupnya tadi kita masukkan sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal dicor dari atas. Atau bisa juga teman-teman menggunakan ini yang akrilik yang satunya, jika teman-teman punya dua, kita taruh di sini. Kemudian ini kita taruhkan di sini. Nah, seperti ini. Baru kita cor dari atas. Nah, satu lagi hampir lupa ini. Nah, untuk bulatannya ini mengikuti bulatan yang di atasnya ya, jadi jangan terlalu kecil biar tidak terlalu masuk, jadi cuman ada di atas sini. Nah, bulatannya ini pas di atasnya di sini ya, rata dengan bulatan tutupnya, jadi tidak terlalu ke dalam, nanti supaya putarannya bisa presisi, karena jika terlalu ke dalam nanti pasti akan ada pergeseran. Nah, contohnya untuk yang 22 oz ini. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, ini kan terlalu ke dalam gitu ya, kan bisa miring. Nah, bisa miring. Makanya ini kita buatnya pas di atas sini aja. Ini seperti yang ini. Nah, ini rata ya, jadi pas di lingkaran atasnya. Jangan terlalu masuk ke dalam nanti saat pengecoran karena bisa bergeser. Aku kemarin sudah pernah bikin yang ininya terlalu ke dalam, ternyata putarannya ngobeng karena ada pergeseran ini. Karena bergeser 2 mili aja, 1 sampai 2 mili sudah putarannya tidak stabil alias ngobeng. Oke, di sini sudah kita lubangi ya di atas gelas cupnya. Nah, ini. Nah, untuk proses melubanginya jangan terlalu ke pinggir karena ini sebagai penguat juga ya. Karena di sini kan agak keras. Kalau terlalu pinggir nanti ininya bisa meleok. Jadi jangan terlalu ke pinggir. Jadi ini kan kaku, ini bisa sebagai penguat supaya nanti tidak penyok. Oke, sekarang kita proses pengecoran. Ini sudah aku siapkan semennya menggunakan semen bangunan. Nah, sebenarnya ada cara lagi, yaitu di dalamnya dikasih styrofoam supaya ringan ya, nanti biar tidak berat. Ini kita tambahkan air biasa, kita aduk dulu. Untuk mengurangi beratnya ini bisa ditambahi dengan styrofoam. Oke, kita masukkan sedikit demi sedikit menggunakan sendok ya. Nah, sini sambil ditekan, jangan sampai lepas, sambil dipegang, jangan sampai bergeser. Untuk pencampuran semennya, airnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu encer biar cepat kering. Kalau terlalu encer nanti keringnya lama. Oke, sekarang kita tunggu sampai kering, atau kalau perlu dijemur. Kita coba kita jemur di jalan ya.